Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Serly dengan NIM yang tertera pada layar. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada praktikum hidrodinamika ini yaitu tentang gelombang laut. Jadi, gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva sinusoidal. Gelombang laut berbentuk gelombang transversal dengan membentuk lembah dan puncak yang berbeda dengan gelombang longitudinal yang mempunyai regangan dan rapatan. Gelombang sinusoidal atau gelombang transversal memiliki komponen tertentu. Untuk macam-macam gelombang, menurut Istiono et al. 2017, gelombang atau ombak yang terjadi di lautan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, tergantung kepada pembangkitnya. Pembangkitnya gelombang laut dapat disebabkan, yang pertama adalah angin atau disebut dengan gelombang angin. Yang kedua, gaya tarik-menarik bumi, gravitasi bulan dan matahari, atau disebut gelombang pasang surut. Pembangkit gelombang yang disebabkan oleh gempa dan juga tsunami, serta gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. Untuk gelombang laut yang dibangkitkan oleh angin, di mana angin terus berhembus transfer energi semakin besar dari energi ke muka air, sehingga terbentuk gelombang yang lebih besar dan memiliki tinggi gelombang yang semakin besar. Angin terus berhembus sehingga akan tercapai kondisi energi gelombang sama dengan energi angin. Untuk teori gelombang airi, menurut Parjiman dan Subekti 2019, untuk mensimulasikan gelombang digunakan teori airi dengan asumsi yang digunakan adalah 1. Zat cair adalah homogen dan tidak terpapatkan sehingga rapat massa adalah konstan. Yang kedua, tegangan permukaan diabaikan. Yang ketiga, gaya Coriolis atau akibat perputaran bumi diabaikan. Yang keempat, tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Yang kelima, zat cair adalah ideal, sehingga berlaku aliran tak rotasi. Yang keenam, dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable, sehingga kecepatan vertikal di dasar adalah 0. Yang ketujuh, amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Yang kedelapan, gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah penjalaran gelombang sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Untuk gelombang pecah, jadi gelombang pecah ini adalah gelombang yang bergerak menuju pantai akan menimbulkan gesekan antara gelombang di dasar lautan sehingga menyebabkan terjadinya gelombang pecah. Gelombang pecah yang pertama yaitu spilling breaker, di mana spilling breaker ini muka gelombang pecah akan meluruh searah pantai dan lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Untuk gelombang pecah yang kedua yaitu plunging breaker, di mana muka gelombang memecah dengan cara bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk buih yang dicirikan dengan adanya limpasan yang ikut di pantai. Nah, gelombang pecah tipe ini sangat baik untuk kegiatan surfing. Untuk gelombang pecah yang ketiga yaitu ada surging breaker, di mana muka gelombang juga tidak akan mengalami perubahan atau tidak pecah, tetapi semakin mendekati pantai semakin mengecil dan akhirnya memecah pada daerah yang sangat dekat dengan bibir pantai. Untuk gelombang pecah keempat yaitu ada collapsing breaker, di mana muka gelombang tidak berubah atau tidak pecah, tetapi semakin mendekati pantai akan membentuk gelombang pipih yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Untuk gelombang laut akibat gempa bumi, di mana gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan gelombang laut. Gelombang terjadi akibat adanya suatu perubahan berupa patahan
dengan gerak tegak di dasar laut. Akibatnya, gempa bumi, gelombang besar disebut tsunami. Untuk gelombang laut akibat kapal laut, di mana menekan terjadinya gelombang timbul akibat pergerakan kapal pada perairan terbatas. Jadi, kapal ini bergerak sehingga menimbulkan gelombang. Kemudian ada yang namanya gelombang destruktif dan konstruktif. Untuk gelombang destruktif itu merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Gelombang ini biasanya sangat tinggi, lebih dari 1 meter. Panjang gelombang yang pendek dan frekuensinya lebih sering. Kemudian untuk gelombang konstruktif itu gelombang yang memiliki energi yang lebih besar ketika swash atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash atau aliran air ke laut aliran air yang kembali ke laut. Jadi backwash yang lebih lemah ini menyebabkan sedimen yang terbawa ke pantai tersebut tidak terbawa kembali oleh aliran air untuk kembali ke laut. Baiklah, selanjutnya tentang kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi gelombang laut ini yang pertama yaitu gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva sinusoidal. Yang kedua, pembangkit gelombang laut dapat disebabkan gelombang angin, gelombang pasang surut, gelombang yang disebabkan oleh gempa, serta gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. Untuk kesimpulan yang ketiga, gelombang yang bergerak menuju pantai akan menimbulkan gesekan antara gelombang di dasar lautan sehingga menyebabkan terjadinya gelombang pecah. Kesimpulan yang keempat, macam-macam gelombang pecah yaitu spilling breaker, plunging breaker, surging breaker, serta collapsing breaker. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar ketika swash atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash, aliran air kembali ke laut. Nah, sedangkan untuk swash gelombang destruktif itu lebih lemah dibandingkan dengan backwash-nya. Baiklah, inilah beberapa daftar pustaka yang saya kutip. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.